Sepanjang sejarah manusia, harta karun selalu menjadi simbol kekuasaan, keserakahan, dan misteri yang tak pernah pudar. Dari harta Raja Midas hingga kekayaan tersembunyi para penjelajah kuno, legenda tentang harta yang hilang selalu memikat imajinasi kita. Namun, di antara semua kisah itu, ada satu yang paling menggugah, yaitu tentang harta korun, kekayaan luar biasa yang konon tenggelam bersama pemiliknya karena kesombongannya. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri harta korun dan membandingkannya dengan legenda harta karun lainnya dari berbagai belahan dunia, dari yang dikutuk hingga yang belum pernah ditemukan hingga saat ini. Yuk, kita langsung saja. Dalam surat Al-Ahzab, ayat 69, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian kutipan dari satu ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Kisah ini berkaitan dengan terjadinya Danau Korun. Pada masa itu, berjayalah Korun yang notabene adalah sepupunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan pamannya Musa. Tapi yang pasti bahwa Korun bukanlah orang Mesir, tetapi salah satu Bani Israel umat Nabi Musa alaihissalam. Pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa Korun bisa kaya seperti itu? Korun sebelumnya tidak punya apa-apa, kemudian minta didoakan oleh Musa agar menjadikan dirinya kaya. Maka didoakanlah oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Pelan-pelan dia menjadi kaya, dan akhirnya lupa, sampai memakan harta Bani Israel, bertambah melimpah ruah kekayaannya. Sampai-sampai kunci gudangnya pun sangat berat, dan harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Quran Surat 28 ayat 76. Dan Korun pun termasuk orang yang pelit. Walaupun zamannya Nabi Musa, perintah untuk berzakat pun sudah ada, namun Korun tidak melakukannya. Bila keluar dari istananya, Korun membawa 4.000 tentara dan 300 pelayan laki-laki. Sungguh bisa dibayangkan bagaimana kayaknya Korun saat itu. Ketika keluar dengan membawa rombongan, ada sebagian Bani Israel yang beranggapan kemuliaan Allah telah diberikan pada Korun, tetapi sebagian yang lain menasehatinya bahwa bukan kekayaan yang menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Foto ini adalah istana Korun, sisa-sisa kejayaannya. Sebagai tambahan, menurut kisah Romawi, daerah Fayum ini didirikan oleh seorang dewa yang bernama Sobek, yang mempunyai mahkota buaya di atas kepalanya, sehingga dalam kisah Romawi, Fayum dikenal dengan Krokodipolis. Kenapa Korun membangun istana di Fayum? Karena Fir'aun masa itu tidak mau tersaingi keindahan istananya dengan Korun. Maka Korun memilih membangun istananya di sebuah oasis yang bernama Fayum, terletak sebelah timur danau, yang waktu itu memang sudah ada namun masih kecil. Korun juga membangun gudang-gudang kekayaannya di dekat danau. Karena merasa terhalangi oleh Musa, maka Korun mempunyai niat jahat kepada Musa. Dihadirkannyalah seorang pelacur untuk memfitnah Musa dengan imbalan harta. Dihadapkan ke kumpulan Bani Israel untuk mengaku bahwa dia telah dihamili oleh Musa. Lalu Musa bersujud dan meminta petunjuk Allah. Maka, atas izinnya Allah, pelacur itu mengaku bahwa ia diperintah oleh Korun untuk memfitnah Musa dengan imbalan harta. Nabi Musa pun bangkit dan memberi perintah kepada Bani Israel. "Hai Bani Israel, jika kau beriman kepada Allah, maka segeralah menjauhi Korun. Dan kau Korun, segeralah bertaubat kepada Allah jika kau ingin terbebas dari siksanya." Korun tertawa mengejek. Dia tidak mau bertaubat kepada Allah. Sebagian besar Bani Israel telah menjauh dari Korun. Hanya beberapa orang saja yang enggan menjauh. Nabi Musa pun segera memberi perintah kepada bumi. "Hai bumi, telanlah Korun," perintah Nabi Musa kepada bumi. Maka seketika itu pula, seluruh tubuh Korun dan para pengikutnya ditelan bumi. Mereka tewas. Khawatir terhadap fitnah karena sebagian Bani Israel berbisik-bisik bahwa Nabi Musa AS menghukum Korun karena berniat hendak memiliki seluruh harta kekayaan Korun. Maka Nabi Musa segera memerintahkan bumi agar menelan seluruh harta Korun. Dengan demikian, beliau telah terbebas dari fitnah yang hendak dilontarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kisah ini diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 81. Begitulah balasan orang yang sombong dengan kekayaannya. Maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat 28 ayat 81.
Danau di dekat gudang-gudang kekayaan Korun menjadi tambah lebar dan luas. Akibat terbelahnya bumi tadi, maka terkenallah sekarang dengan sebutan Danau Korun. Danau Korun sekarang berada pada 45 meter di bawah permukaan laut dan mempunyai panjang sekitar 42 km dan lebar 9 km dengan kedalaman maksimumnya di atas 8 meter. Pernah dikabarkan ada peneliti yang menyelam ke dalam danau ini dan melihat ada retakan yang sangat lebar, bekas terjadinya gempa yang sangat hebat. Semoga kita tidak menjadi Korun yang baru. Ketika diberi harta oleh Allah, lakukan hak kewajiban atas harta itu sesuai dengan amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Harta para raja Firaun. Ketika Howard Carter menemukan makam Tutankhamun Mesir di lembah para raja pada tahun 1922, ia terpesona oleh kemegahan artefak dan harta yang dibawa oleh raja muda itu untuk hidup di akhirat. Melekat pada ruang pemakaman terdapat begitu banyak perhiasan dan artefak lain yang butuh 10 tahun untuk mengkatalogkannya. Namun, ketika ruang pemakaman Firaun-Firaun yang lainnya digali, di akhir abad 19, ruang harta mereka hampir kosong. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pencuri makam selama berabad-abad telah menjarah makam-makam Firaun tersebut. Tetapi skala pencurian yang diperlukan untuk membersihkan makam raja-raja di luar kemampuan para penjahat itu. Jadi, di manakah letaknya kekayaan besar dari Firaun yang dimakamkan di lembah para raja? Beberapa ahli percaya bahwa harta tersebut telah digunakan oleh para imam yang melakukan pemakaman kembali di lembah para raja pada periode akhir 20 dan awal 21 dinasti Mesir. Firaun-Firaun selanjutnya tidak menolak untuk menggunakan kembali kemegahan pemakaman nenek moyang mereka. Jadi ini mungkin telah dilakukan dengan undang-undang resmi. Salah seorang Firaun, Harry Hore, telah menjadi fokus perhatian khusus. Harry Hore adalah seorang pejabat pengadilan tinggi selama pemerintahan Ramses XI. Setelah kematian Ramses, Harry Hore merebut tahta dan membagi kerajaan dengan menantunya, Piang. Harry Hore menempatkan dirinya bertanggung jawab atas semua proses ribu rial di lembah para raja yang memberinya banyak kesempatan untuk mencuri dalam skala besar. Makamnya tidak pernah ditemukan. Jika nanti makamnya ditemukan, mungkin banyak para ahli percaya bahwa harta yang hilang dari banyak Firaun Mesir disimpan di sana. Dan saking banyaknya, harta itu dipercaya bahwa kilaunya akan seterang cahaya siang. Digambarkan sebagai keajaiban dunia ke-8 oleh orang-orang yang melihatnya, ruang amber adalah harta yang hilang dan yang paling unik dalam sejarah. Ini adalah ruang persegi yang terdiri dari panel dinding besar, dihiasi dengan beberapa ton amber yang dirancang, cermin daun emas bermata besar, dan 4 mozaik Florentin yang megah. Diatur dalam 3 tingkatan, ruang amber ini dihuni oleh permata-permata berharga dan disimpan dalam kaca sebagai salah satu koleksi paling berharga dari karya seni Prusia dan Rusia yang pernah dibuat. Dibuat oleh Prusia, Raja Frederick, dan diberikan kepada Tsar Rusia Peter Agung pada 1716, terletak di Catherine Palace dekat Saint Petersburg. Ketika Adolf Hitler menyerang Rusia, penjaga ruang amber panik. Mereka mencoba memindahkannya, tapi amber mulai runtuh sehingga mereka mencoba menutupinya dengan wallpaper. Mereka tidak berhasil dan saat Nazi menyerbu Leningrad, sebelumnya disebut Saint Petersburg pada bulan Oktober 1941, mereka memindahkannya ke Puri ada Kastil Königsberg selama beberapa tahun sampai perang berakhir. Namun, ketika Königsberg direbut kembali April 1945, harta termasyhur itu tidak bisa ditemukan. Ruang amber tidak pernah terlihat lagi. Apakah Soviet tanpa sadar menghancurkan harta mereka sendiri dengan bom? Atau apakah itu tersembunyi di sebuah bunker bawah tanah, sekarang hilang di luar kota? Atau hancur ketika Puri Königsberg terbakar tak lama setelah kota itu menyerah? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Kisah Korun mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari hati yang selalu bersyukur. Semoga kisah ini jadi pengingat untuk kita semua, agar selalu rendah hati dan ingat pada Sang Pemberi Rezeki. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.